Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan resiko pengendalian. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Terus ada tanggung jawab pelaporan oleh manajemen menurut Section 404. Yang pertama, manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdiri atas dua komponen. Yang pertama yaitu rancangan pengendalian internal. Manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas pelaksanaan pengendalian. Di samping itu, manajemen harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu. Selanjutnya, tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Pengendalian internal yang relevan bagi auditor menurut standar audit yaitu pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan dan pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Selanjutnya, ada komponen pengendalian internal menurut COSO atau COSO, yaitu lingkungan pengendalian yang terdiri dari penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan. Lingkungan pengendalian. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian, yaitu integritas dan nilai estetis yang terdiri dari komponen pada kompetensi dan partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Lalu ada kebijakan dan praktik SDM, yaitu struktur organisasi dan filosofi dan gaya praktik manajemen. Selanjutnya ada penilaian resiko. Penilaian resiko atas laporan keuangan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-risiko yang relevan dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai GAAP. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Yang pertama yaitu pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi. Kedua, pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aset terkait. Yang ketiga, pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pencatatan. Dan yang keempat, pemisahan tugas TI dari Departemen Pemakai. Selanjutnya ada sistem informasi dan komunikasi. Bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas, serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor harus menentukan yang pertama, kelas transaksi utama entitas. Yang kedua, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat. Yang ketiga, catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya. Yang keempat, bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan, seperti penurunan nilai aset. Dan yang kelima, sifat serta rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum. Selanjutnya
berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Selanjutnya, untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal dan apakah pengendalian itu sudah diimplementasikan, lalu menggunakan informasi itu sebagai dasar audit terpadu. Biasanya, auditor menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahamannya atas perancangan pengendalian internal. Yang pertama yaitu naratif, adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Dan yang kedua, bagan arus, yaitu diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi. Dan yang ketiga, yaitu kuesioner pengendalian internal, yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi pengendalian internal. Dan selanjutnya ada menilai resiko pengendalian. Auditor harus memahami perancangan dan mengimplementasikan pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas resiko pengendalian. Sebagai bagian dari penilaian resiko, salah saji yang material secara keseluruhan. Ada 2 faktor utama yang menentukan auditabilitas. Yang pertama yaitu integritas manajemen. Yang kedua, kememadaian catatan akuntansi. Dan catatan akuntansi merupakan sumber bukti audit yang penting bagi sebagian besar tujuan audit. Jika catatan akuntansi defisien, bukti audit yang diperlukan mungkin tidak tersedia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu memutuskan resiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Auditor menggunakan penilaian resiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan resiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Dan auditor melakukannya dengan menghubungkan penilaian resiko pengendalian dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama, serta dengan 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Dan tingkat resiko deteksi yang tepat untuk tiap tujuan audit yang berhubungan dengan saldo kemudian diputuskan dengan menggunakan model resiko audit. Sekian dari pembahasan tentang audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan resiko pengendalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.